Halo, Reza. Selamat malam. Ya, Oke. Mister clear ya? Oke, ya. kita coba mulai untuk pembelajaran kita pada malam hari ini. Lala tadi sepertinya masih belum join. Jadi Mister nunggu Reza dulu. Oke, kita masuk ke PowerPoint kita. Jadi kita masuk ke yang modul 3 pelajaran keempatnya. Nah, sebelum masuk ke sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak mengenai pembelajaran yang minggu lalu? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Aman ya untuk buat gambarnya lancar? Lancar. Oke, good. Sekarang kita lanjut lagi. Kita di sini akan menggabungkan semua gambar sama yang kemarin 2 minggu yang lalu atau ya 2 minggu yang lalu ya kita membuat game twine. Nah, kita akan gabung game twine-nya dengan gambar-gambar yang udah kemarin kita coba buat. Tapi nanti gambarnya kalau misalnya memang tidak cocok dengan gamenya, nanti silakan di-generate lagi. Cara generate-nya mirip seperti yang minggu lalu ya. Bisa pakai Fusion Brain, bisa pakai ChatGPT atau Gemini dan sebagainya. Oke, sekarang kita masuk ke sini dulu. Kita akan coba review mengenai neural network, kemudian bagaimana dia melakukan generate gambar mulai dari pixel yang kecil sampai dia akan memperjelas peningkatan pixelnya. Kemudian cara kita untuk membuat aturan terkait dengan prompt. Nah, ini ya seperti biasanya kita selalu pegang, harus ada konteks. Kemudian ketika kita ada beberapa instruksi harus dipisahkan dengan koma. Kemudian yang terakhir terkait dengan bagaimana kita penyampaiannya. Harus clear ya. Harus clear, detailnya dapat, tapi tidak juga terlalu panjang. Karena nanti kita akan generate menjadi sebuah gambar ya. Kalau terlalu panjang nanti biasanya akan membuat AI-nya halusinasi. Jadi semuanya akan digambar sama dia. Dan nanti jatuhnya malah kurang bagus. Nah, di sini ada perintah negatif diffusion brain. Masih ingat nggak fungsi dari perintah negatifnya, Reza? Perintah yang jelek. Ya, perintahnya jelek. Yang contohnya seperti apa? Contohnya, kalau kita buat perintah Prompt yang kurang detail. Oke, good. Jadi nanti kita buat di perintah negatif itu untuk menghilangkan kondisi yang tidak kita inginkan ya. Yang tadi disampaikan perintah yang kira-kira gambarnya itu membuat kurang bagus ya. Sehingga nanti kita buat dia menjadi salah satu pengecualian pembuatan gambarnya. Nah, contoh di sini misalnya kalau dia muncul ada apa ini? Ada permukaan kain yang dia kurang bagus. Kemudian ada yang gambar-gambar lain yang mengganggu, misalnya meja, ada kursi dan sebagainya. Sehingga fokus gambarnya akan menjadi hilang. Oke, good. Sekarang Fusion Brain sendiri itu sebenarnya penggambarannya bisa digunakan secara kontinu. Jadi parsial ya. Awalnya mungkin 1x1, kemudian kita buat lebar dengan menggunakan gambar yang lain atau meneruskan gambarnya, itu bisa di Fusion Brain dengan menggeser frame-nya. Nah, seluruh frame tadi atau seluruh gambar tadi itu kita generate dengan menggunakan prompt. Semuanya. Jadi nanti kita akan di dalam Fusion Brain-nya itu kita bisa optimalisasi gambarnya dengan menggunakan beberapa prompt yang sudah kita buat. Misalnya yang sebelah yang ada di sini ya. Tadi kan yang di sebelah kanan dia munculnya hanya menambahkan gunung esnya karena dia melanjutkan. Nah, sementara setelah itu dia menambahkan serigala yang ada di sebelah kiri karakter. Nah, itu juga bisa dan dia akan langsung digabung dengan menggunakan Fusion Brain. Kemudian di Fusion Brain juga kita bisa menghapus hal-hal yang tidak kita inginkan, kemudian kita ganti dengan suatu gambar tertentu dengan menggunakan prompt juga. Untuk erasernya kita bisa pakai yang di bagian sini ya, di bagian Fusion Brain-nya ada gambar penghapus. Kita bisa hapus di bagian mana yang tidak kita inginkan, kemudian kita prompt kembali untuk dibuatkan. Oke, kemarin kita sudah mencapai ke pembuatan layout atau di bagian backgroundnya plus dengan karakter ya. Kemarin karakternya Reza apa kemarin ya? Kayak ini ya, robot ya? Iya. Ya kan, betul.
Terus backgroundnya kemarin dibuat apa sama Reza? Masih ingat Nggak gak? ada background. Gak ada background. Backgroundnya nanti kita buat ya, karena nanti supaya bisa clear, kita coba untuk semuanya digabungkan antara background dengan karakter. Nanti kita buat, ada contohnya nanti di sini. Nah, sebagai ilustrasi, nanti ini ada beberapa sedikit contoh sederhana. Ada gambar karakter sebelah kiri, kemudian ada gambar background library, dan digabungkan. Nanti cara penggabungannya kita masukkan di dalam Miro. Jadi nanti Miro-nya dibuka dulu, kemudian nanti digabungkan gambarnya. Oke, kita akan lanjutkan dengan menggunakan beberapa ini ya, tools tambahan ketika misalnya dibutuhkan. Kalau tadi atau kemarin atau nanti misalnya Reza membuat suatu karakter kemudian di belakangnya masih ada backgroundnya, Photoroom bisa digunakan sebagai alternatifnya. Jadi dia akan menghilangkan background yang ada di bagian belakangnya, disisakan di bagian karakternya saja. Kemudian di sini nanti kita juga bisa meningkatkan kualitas gambarnya. I love image ini ya. Jadi nanti dia akan meningkatkan resolusinya karena biasanya kalau kita download dari ChatGPT atau Gemini mungkin ya kemungkinan resolusinya kurang bagus. Apalagi kalau Fusion Brain ya. Fusion Brain kemungkinan resolusinya kurang bagus. Kita pakai yang I love image. Kita coba buka satu persatu dulu ya. Yang tadi foto. Oke, seperti ini tampilannya. Nah, ini ya. Mister akan coba copy ke online lesson kita. Oke, kita masuk ke sini ke foto roomnya. Kemudian nanti silakan kita coba start creating, bisa nggak ya? Tanpa login. Nah, bisa ya. Misalnya Mister mau coba pakai gambar Naruto. Oops, images. Nah, ini misalnya. Save image. Ini mana? Ya? Oke, udah. WP. Bentar. Naruto JPG. Oke, nah ini kita coba ambil backgroundnya ya. Kita hilangin backgroundnya. Nah ini dia. Klik kanan, save image. Masih WP. Kemana yang JPG-nya? Save image. Banyak yang WP ya. Oke, nanti kita akan coba cari yang dari ini ya, dari Miro-nya saja. Oke, kita naik kembali ke bagian sini. Sekarang ada yang I love image. Kita coba buka dulu. I love image. Nah, ini dia. Tampilan seperti ini. Nanti bisa dibuat untuk meningkatkan ini ya. Resolusinya mana? Ini ya, mungkin ya. Resize image. Oke, nanti kita akan coba semuanya ya di dalam modul kita. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ini masih oke, gambar yang ada kita generate ke ChatGPT. Boleh pakai Fusion Brain juga boleh. Sekarang kita Mister mau coba buatkan saya gambar karakter pahlawan. Pahlawan. Oke, salah pemahaman dia.
Kita tambahkan ROM-nya dengan menggunakan LE. Versi awalnya. Tolong di generate sekarang. Nanti dari gambar ini kita akan coba hilangkan backgroundnya ya dengan menggunakan foto room. Oke, sembari kita menunggu generate image-nya, nanti setelah itu kita akan coba meningkatkan resolusi gambarnya di bagian I love image ini. Linknya, oh iya, linknya Mister belum kasih ke di chat. Oke, silakan akses ini. Kita akan upscale image-nya. Bentar, mana upscale tadi? Back dulu. Ini dia, upscale image. Jadi di bagian ini, di bagian menu upscale-nya, kalau yang tadi resize image-nya, Mister akan copy lagi. Nah, itu ya yang bagian upscale image-nya. Oke, di sini nanti ada upscale option-nya. Nanti kita akan coba upscale juga kondisi dari yang sudah kita generate dengan menggunakan ChatGPT. Sudah muncul belum? Oke. Lagi. Kita coba refresh. Oke, masih cukup lama. Kita lanjutkan dulu. Oke, nanti kita akan upscale dengan menggunakan I love image. Nah, sekarang kita coba ini ya, kita coba gabungkan semuanya. Misalnya kita punya lokasi dalam bentuk pemandangan atau wilayah kerajaan dan sebagainya, kita akan gabungkan di Miro. Bagaimana konsepnya? Nanti kita akan masuk ke Miro terlebih dahulu. Jadi di sini Mister akan share screen di bagian Miro-nya. Pertama kita buat frame-nya ya. Buat frame-nya kita coba buat dari awal. Buat frame-nya di sini kita bisa pakai mana frame-nya? Frame. Ini dia ya. Di bagian ini bisa diketikkan di plus kemudian ketikan frame. Nanti kita akan buat frame-nya misalnya custom ya. Nah, seperti ini bisa kita kecilkan, kita besarin tergantung dari situasinya si gambarnya nanti. Yang jelas nanti ketika kita melakukan ekspor dari frame, baik itu berupa gambar atau PDF, batasannya adalah di bagian frame-nya. Nanti bisa akan coba demonstrasikan. Nah, ini udah ada punya karakter. Karakternya di belakangnya ada background kota. Kita save dulu. Bentar, kita download dari sini bisa nggak? Oh, bisa. Ini gambar dari yang ChatGPT generate ya, terkait dengan gambar pahlawan. Nah, Mister coba download. Oke, save sudah. Kemudian sekarang kita coba hilangkan dengan menggunakan foto room. Select foto. Download, ini dia. Oke, ini harus continue. Oke, kita continue aja. Oke, next. Skip. Kita close. Nah, ini ya kelihatan ya remove ya udah. Kalau dari awalnya tadi posisinya di belakangnya ada kotanya, dengan menggunakan foto room kita bisa langsung meremove. Nah, ini bisa kita langsung download. File name Superman.
Kemudian yang preview saja. Download. Oke, save. Udah dapat yang bagian karakternya. Kemudian sekarang kita coba cari yang di bagian kota. Kota Amerika, kota kartun. Amerika. Nah, misalnya kita buat di sini. Oke, kita buat yang Oke. Save image. Kartun. Ini kok kartun masalah. Pemandangan kota. Kota. Download. Oke, sudah dapat ya di bagian backgroundnya. Sekarang kita coba masuk ke bagian upscale image-nya. Share this instead. Kemudian kita coba select image yang di Superman tadi. Kita buat dia jadi high definition. Nah, ini dia ya. Kelihatan nggak? Kalau ini kondisinya, ini adalah yang 4000 kali 6000 pixel. Jadi kita buat upscale saja. Sudah dapat, kita download. Tujuannya supaya nanti pada saat kita download dan kita masukkan ke dalam Miro, itu supaya dia tidak pecah ya. Kita gunakan upscale image. Yang Photoroom 1 JPG. Nih, dia dapat. Sekarang kita masukkan ke Miro-nya. Nih. Kemudian kita masuk ke upload. Kalau uploadnya di sini nggak muncul, Reza bisa klik di sini, ketikkan upload. Nanti dia akan muncul tanda seperti ini ya. Ketika ada muncul seperti ini, diklik. Oke ya. Nah, diklik aja di sini. Dan my device. Kemudian masuk ke mana tadi download ya? Yang ini sama yang kota. Nah, ini dia. Ini kita geser dulu. Nah, nanti frame-nya kita sesuaikan. Ya, kita kecilin. Kemudian ini kita masukkan di sini. Kita zoom. Oke, ini kita kecilin misalnya. Oke, kita buat jadi pas di sini. Oke. Nah, inilah tadi yang tadi Mister sampaikan. Ketika kita misalnya menempelkan apa ini karakter ke dalam background kita, saat kita download dari frame-nya, nanti dia akan jadi satu dan dia akan sesuai dengan frame-nya. Itulah kenapa alasannya harus dipasin ke bagian image-nya. Jadi export as image. Ini small export. Oke. Nah, sekarang kita dapat untuk kondisinya yang udah digabung. Mister akan ganti posisinya.
ke yang entire screen. Ini dia. Nah, ini ya, ini udah jadi satu nih. Kalau yang tadi di Miro itu masih terpisah-pisah. Kalau kita klik di Miro-nya bisa dipisah antara si background-nya sama si karakternya. Kalau ini udah jadi satu dan dia sesuai dengan ukuran frame yang udah kita dapetin. Ini masih preview ini, mungkin karena kita masih free ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini kita udah dapet yang tadi ya, Mister contohkan. Pilih yang upload, pilih yang my device, kemudian masukkan gambarnya. Ini gambar backgroundnya. Dimasukkan kondisi cowoknya ini atau karakternya. Oh, sebentar. Tadi Mister jangan-jangan salah download ya. Oh, ini nih. Ada foto room dalam kurung satunya. Oh, ini JPG tapi bukan. Yang tadi berarti. Oke, kita lanjut lagi. Tadi masih aman. Ya ini dia. Udah diekspor. Kemudian karena kita masih free ya, kita gunakan yang small. Nah, sekarang kita masuk ke bagian adegan permainannya. Jadi di sini nanti kita akan mencoba untuk mengunggah hasil dari kita melakukan ini ya, melakukan penghapusan latar belakangnya, kemudian karakternya, kemudian bangun di bagian mironya tadi. Jadi ada kondisi yang masih satu persatu gambarnya. Ini tadi Mister yang satu persatu tadi kan yang ini ya. Yang nih Superman tadi ini nanti di-upload satu persatu mulai dari karakternya sendiri. Nah, ini dia. Kemudian yang satunya lagi dengan menggunakan kota sebagai location-nya. Satunya lagi yang terakhir adalah pada saat sudah digabungkan seperti ini. Jadi ada 3 file. Nah, nanti habis ini coba Reza buat sembarang gambarnya bebas, karakternya bebas, tapi pastikan backgroundnya hilang ya. Kalau ini kan tadi masih JPG ya. Buat ekstensinya yang PNG, jadi dia transparan di bagian belakangnya. Bisa langsung di search di Google atau nanti cari yang JPG, kemudian dibuat background remover dan download yang kondisinya yang PNG. Jadi kalau yang tadi itu kembali lagi yang ke sini. Nah, ini ya, yang tadi Superman-nya. Coba kita cek downloadnya. Ini yang formatnya PNG. Matiin best for image-nya, kemudian pilih yang preview, pilih download lagi. Downloadnya kita kasih save as. Ini contoh yang ini ya, yang berasal dari JPG tapi kita buat transparan. Ini Superman trans. Ada di download. Karena kita coba running, kemudian kita masukkan ke Miro-nya lagi. Sini. Kita coba cek. Sekarang tadi yang ada putih-putihnya masih pakai JPG, sekarang kita pakai yang PNG. Superman trans. Harusnya hilang ya backgroundnya. Oh, sama aja ya, nggak hilang dia backgroundnya. Atau kita bisa pakai Miro AI. Coba kita cek dulu. Kembali ke sini. Ya, masih sama sepertinya. Jadi kita harus buat dalam bentuk PNG mau nggak ada masalah. Jadi coba nanti dibuat ya. Dibuat gabungkan di sini sama seperti yang punya Mister tadi. Bentuknya seperti ini. Kurang lebih karakternya dengan bersama dengan si backgroundnya. Bebas mau taruh di mana, nanti kumpulkan, masukkan ke bagian tugasnya. Silakan buka course-nya. Kita akan coba buka ke course-nya sekarang. Mana course kita? Yang ini dia. Track 1, mempersiapkan adegan permainan. Oke, yang ini ya. Silakan buka dulu. Nah, kita pertama ada di bagian teorinya nih. Di sini pertanyaannya terkait dengan kamu sedang mempersiapkan pembuatan adegan permainan. Langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan? Oke, wait a minute. Mister harus ganti yang mempersiapkan adegan permainan. Oke, nah ini dia. Jadi nggak terlalu banyak share. Kasih
sudah muncul share master. Oke. Mempersiapkan adegan permainan di nomor yang pertama. Jangan buang waktu. Yang A ya, memperbaiki kualitas lokasinya karena sudah cukup baik. Oh ya, ini punya Reza udah terbuka belum? Apanya? Oh ya, Course untuk yang ini. udah. Udah ya. Udah masuk ke yang nomor 1 ya, bentar. Mister mau cek dulu progresnya Reza dulu. Sudah kebuka apa belum? Kita masuk. Udah kok. Udah ya? Udah masih. Yes. Udah kebuka gemboknya. Ini yang M3P4 ya, lesson yang ke-10. Suara Mister share screen. Tuh ke sini. Oh, wait. Mister salah share screen. Oke, ulang lagi share screen-nya ke yang mempersiapkan. Oke, nomor 1 ya. Ke yang nomor 1 dulu. Nah, nomor 1 ini terkait dengan teorinya. Pembuatan adegannya. Jadi, yang pertama tadi terkait dengan jangan buang waktu memperbaiki kualitas lokasinya karena sudah cukup baik. Ini tadi yang kita lakuin ya. Ini bukan kita harus melewati ini, tapi malah kita harus lakukan perbaikan kualitas dengan menggunakan yang tadi ya, yang kita pakai tadi namanya apa, I love image, untuk di upscale supaya resolusinya jadi lebih bagus lagi. Jadi ini jangan di checklist karena ini penting, kita harus buat resolusinya jadi bagus lagi. Kemudian yang kedua, tingkatkan kualitas gambar dan lokasinya. Jadi inilah yang kita lakukan barusan ya. Kemudian yang ketiga, hapus latar belakang dari gambar karakter agar karakter bisa ditempatkan pada latar lokasi yang baru. Ini tadi yang kita buat dalam bentuk PNG. Pertahankan latar belakang yang ada pada gambar karakter dan gunakan sebagai enggak lah. Gabungkan gambar karakter dan lokasi menjadi satu adegan utuh. Ya. Gambar karakter dan lokasi menjadi satu adegan utuh. Tidak ya, ini berbeda ya nanti ya. Cuma nanti pada saat kita downloadnya itu nanti pada saat downloadnya kita jadikan satu semuanya, gambar karakter dan lokasinya. Kayak yang tadi Mister contohkan ya, ada gambar karakter di atasnya, kemudian ada gambar kota. Kemudian yang terakhir, lewati langkah penghapusan latar belakang. Ini jangan. Jadi ada 3 ya, betul. Oke, jadi yang B, C, dan E. Nomor 1 udah clear punya Reza? Ya. Udah ya? Nah, sekarang silakan lanjutkan ke yang nomor 2. Tugasnya yang tadi Mister sampaikan. Ambil karakter, terserah karakter apapun. Kemudian hapus di bagian latar belakangnya dengan menggunakan photoroom. Atau ambil karakter PNG, ya kan? Kemudian masukkan ke dalam Miro untuk digabungkan dengan gambar lokasinya. Gambar lokasinya dengan menggunakan I love image ya untuk meningkatkan resolusinya. Kemudian untuk membangunnya ditaruh di Miro. Kalau sudah nanti dimasukkan ke sini ya semuanya. Mulai dari yang latar belakang, karakter, kemudian gabungan dari karakter dan latar belakangnya. Jadi ada 3 ya di sini filenya. Clear untuk tugasnya? Aman? Ya. Oke. Silakan dikerjakan dulu. 825 ya. Kita coba cek untuk progresnya Reza. Silakan dibuat, boleh pakai ChatGPT, pakai foto apa? Foto apa sih kemarin? Fusion Brain atau yang Gemini. Bentar, Mister izin dulu sebentar kamar mandi.
Oke, gimana? Sudah clear untuk gambarnya? Aku lagi konfigurasi foto room, Pak. Oke. Gambar. Pak, untuk menaruh gambarnya di Miro gimana, Pak? Kalau mau gambarnya ditaruh di Miro, caranya seperti ini. Masuk ke Miro-nya dulu ya. Kemudian cari logo ini. Upload. Ada nggak? Tools Media Integration. Ya, klik di situ. Kemudian ketikkan Oh upload. ya, Nah, oke, tunggu. muncul ya. Sip. Nanti dimasukin aja di bagian frame-nya. Ada gambar, tapi frame-nya dibuat dulu ya. Jangan nggak ada frame-nya. Ini kan ada frame-nya nih, Mister. Jadi dimasukin ke frame-nya gini. Ya. Oke. Taruh. Oke, seperti Udah, tadi. Pak. Habis Sudah? itu sekarang ngapain? Sudah dimasukin? Coba Mister cek dulu. Kita lihat dulu. Apakah sudah Share masuk? screen aja ya, Pak. Boleh.
Sudah dipencet tombol itu ya, tombol save-nya ya. Soalnya nanti biar Mister bisa melihat di course-nya. Nah, oke, itu nanti digabungin, di-download, masukin ke yang itu ya, ke tempatnya course kita. Tadi yang mana tadi? Yang ini nih. Nah, di sini. Upload gambarnya di sini karena ini punya Mister punyanya apa pakai yang track kayaknya nggak ada gambar paperclipnya. Nanti dicari di paperclipnya ya. Ya. Oke, udah ya. Sudah? Oke, kalau udah kita lanjut lagi. Jangan lupa di checklist di bagian ininya ya, di bagian tanda checklist hijaunya. Kalau udah kita coba lanjut ke bagian PowerPoint-nya. Tadi udah kita menggambar menggunakan karakter, menggunakan di bagian layout-nya, gambar background-nya dan sebagainya. Nah, sekarang kita coba masuk ke Twine ya. Untuk Twine, dia tuh tempat penyimpanannya di sini ya. User, dokumen, Twine, cerita. Jadi ada letak untuk file kita yang udah kita buat yang di beberapa minggu yang lalu ya, terkait dengan Twine itu ada di sini. Silakan nanti dibuka lagi. Kemudian nanti kita tambahkan image dari yang udah kita generate tadi. Boleh buat image baru, boleh sesuaikan dengan ceritanya. Nah, di sini Mister akan coba masuk ke bagian ininya ya, ke bagian Twine-nya. Mister berubah bagian Twine-nya dulu, mana Twine? Twine. Ini ya. Silakan dibuka ceritanya. Nah, ini udah Mister ada cerita yang dulu ya. Nah, di sini kan kalau kita buat, kita build, kan masih kosongan nih ceritanya. Nah, ini ya, belum ada gambarnya. Nah, ini Mister mau coba buat gambar yang bisa kita buat yang kira-kira yang bagus untuk melatar belakangi cerita ini. Nah, ini Mister coba copy di sini. Di sini. Nah, ini ya Twine-nya. Kita copy, Mister copy di sini. Kemudian Mister masuk ke ChatGPT. Sini. Kemudian Mister meminta ChatGPT untuk mengenerate gambar. Generate gambar yang cocok untuk cerita game di bawah ini. Cocok untuk menjadi latar. Menjadi latar dari dia sedang mengenerate image. Nah, nanti kalau sudah dapat image-nya, silahkan di-download nanti ya. Silahkan dibuat generate-nya. Hasil dari image-nya, kita balik ke sini lagi. Kemudian nanti kita tambahkan gambar di atasnya. Nah, cara nambahin gambarnya itu ada di bagian PowerPoint ini. Image, source, kemudian link-nya apa? Link ini gambarnya apa yang akan kita pakai. Tautan ke gambar yang kita masukkan. Apa nih? Gambar yang mau kita pakai di bagian Twine-nya. Nah, ini kalau kita buat di sini, nanti kita bisa buat dengan referensi penuh atau di bagian pad-nya ya, atau di referensi relatifnya. Taruh di scene PNG-nya. Nah, seperti ini contohnya. Tapi nanti kita harus memasukkan atau upload image-nya terlebih dahulu nih. Nah, di sini nih, ini ada image-nya. Kemudian di sini, ini bagian story-nya ya, story-nya yang telah diterbitkan. Kemudian kita masukkan image-nya di sini. Ke bagian image kita. Kita bisa taruh untuk jadikan link atau kita langsung masukkan ke dalam Twine-nya. Sekarang kita coba kembali ke Twine-nya, kita coba cari dulu. Kita ingin mengimpor gambarnya. Kalau di sini dia nggak ada gambarnya ya, nggak ada langsung gambarnya. Kita masukkan ke dalam ini ya, ke dalam Google Drive atau ke dalam online ini ya, penyimpanan online storage kita.
Kita tunggu dulu desainnya apakah sudah berhasil di download. Ini yang punya Mister. Nah, untuk Reza nanti coba sama seperti Mister tadi, dengan menggunakan prompt yang kurang lebih mirip seperti ini, nanti di-generate setiap cerita game yang ada di dalam Twine-nya. Jadi kalau kembali ke sini, nah ini adalah cerita game kita kan, punya Mister. Dan kalau misalnya jelajah hutan, berarti yang cocok untuk menggambarkan cerita game yang di bawah ini apa? Nanti kita taruh di bagian atasnya. Caranya nanti kita akan buat linknya ke bagian Google Drive kita supaya lebih enak. Ups, kenapa ini? Kita refresh dulu. Oke, ini yang, nah ini dia udah dapat. Kemudian Mister akan download. Dan Mister save dengan nama, kita ganti dulu, kita rename. Hutan. Oke, setelah itu nanti Mister akan masukkan ke dalam Google Drive. Supaya nanti Mister tinggal ambil image-nya. Google Drive, dah. Kemudian Mister buat di sini game. Nah, game. Folder games, main game. Sharing dulu. Oke. Mister buat folder ini, Twine game. Nanti akan muncul di sini foldernya. Kalau belum muncul, nanti bisa masuk ke bagian My Drive atau komputer. Nah, ini dia Twine game-nya udah dapat. Sekarang klik 2 kali, dimasukkan ke sini ya. Kita upload atau drag and drop. Tadi Mister udah masukkan di sini hutannya. Kemudian Mister drag and drop ke bagian kita pakai ini aja deh. Biar kelihatan ya. Kalau Mister belum pakai yang itu, entire screen. Pakai file upload. Pilih yang tadi hutan. Nah, ini udah masuk ya hutan PNG-nya. Ini kalau kita buka munculnya seperti ini. Nah, ini ya. Nah, sekarang kita buat dia ambil linknya dulu. Share, copy link. Bentar. Share-nya kita buat bisa melihat ya. Restricted-nya kita buat jadi anyone with link, jadi viewer. Updating. Nah, ini ya viewer. Jangan dibuat editor atau komentar ya, tetap biarkan jadi viewer aja. Kemudian kita ambil copy linknya. Kalau ini udah di copy linknya, kita coba running di sini. Nah, muncullah seperti ini kan ya. Munculnya seperti ini. Nanti kita akan masukkan link ini ke Twine kita. Kita coba masukkan di sini. Kemudian kita tambahkan image. Share tab. IMG. Kemudian di sini SRC sama dengan Oke, kita paste di sini. Sekarang kita coba build. Apakah berhasil? Gambarnya di sini. Oh, wait. Ini gambarnya sepertinya karena tidak bisa diakses ya. Kita buka dulu Google Drive-nya lagi. Mana tadi Google Drive-nya? Copy link-nya kemana?
Dia tidak bisa muncul ya. Oke, kita coba tanya ke ChatGPT. Cara src image dengan image yang ada di Google Drive. Sudah kita masukkan, kemudian klik kanan gambarnya, dapatkan link. Udah dapat seperti ini, ambil ID-nya saja yang ini. Buat link langsung, direct linknya. Oke, kita buat seperti ini ya. Google Drive UC. Oke, kita ambil seperti ini. Kemudian kita masukkan ID-nya. USB sharing. Oke, sekarang kita coba running. Masih belum bisa. Contoh link, dapatkan link, sudah ada linknya. USB sharing. Sekalinya Mister nge-freeze. Nge-freeze ya? Iya. Wait. Oh, Mister belum share screen yang ini. Ya, jadi kita nanti akan memasukkan link drive kita. Ini kan link drive kitanya ya nanti ya. Contoh linknya. Nah, linknya yang punya Mister tadi yang ini kan, yang punyanya hutan ini. Mister ambil dulu di sini, copy link. Bentar. Sini ya. Copy link. Mana copy linknya? Share copy link. Udah dapat copy linknya. Mister masukkan lagi ke twine-nya. Nah, di sini di twine-nya, Mister taruh di bagian bawah. Ini adalah link Google Drive Mister. Nanti yang akan diambil hanya cukup ID-nya ini aja. Ini ID-nya. Oke, kita copy dulu ID-nya. Kita taruh atas ID dari gambar kita. Kemudian kita ambil lagi di sini ada format ini. Kemudian kita balik lagi ke twine-nya. Kita taruh di sini source-nya. ID-nya ini kita ganti dengan ID yang ada di sini. Masukkan. Nanti kita akan menggunakan ID ini. Kita cek dulu, ini ID-nya bisa kebuka nggak? Nah, bisa kebuka ya. Ini ya, terlihat ya, bisa kebuka di sini. ID yang tadi sudah kita masukkan. Sekarang kita masukkan ke dalam image-nya. Image-nya yang ada di sini, RC-nya. Kita cek. Berhasil kita kali ini. Dar. Dan kita coba running. Ini Mister akan cut. Kemudian Mister lanjutkan untuk di play. Wah, dia nggak support ternyata ya. Nggak support ke bagian Google Drive-nya. Nggak apa, nanti teman ini apa? Reza pakai yang langsung dari ininya ya, dari desktopnya. Jadi desktopnya nanti masuk ke bagian yang tadi. Untuk gambar. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa ya, aman ya. Nah, sekarang masuk ke bagian course-nya dulu. Kita akan coba kerjakan yang di bagian ininya ya, di bagian teorinya dulu ya. Mana tadi course-nya? Kita masuk ke yang tadi sudah. Kita masuk course yang kedua, yang menambahkan gambar di twine. Atau nanti kita coba buat gambarnya itu yang ada di Google ya, di Google. Nanti Mister akan coba contohkan. Di mana semua berkas cerita yang dibuat di twine disimpan. Tadi ada di mana tadi? Masih ingat? Yang di PowerPoint tadi? Di bagian mana? Yang betul? A, B, C, D, E?
No, bukan pakai app data ya. Dia ada di dokumen. User, dokumen, Twine, cerita. Jadi kalau yang punyanya Reza itu coba di bagian buka di bagian dokumennya, di situ pasti ada folder Twine. Nanti di situ ada folder lagi cerita. Disitulah nanti semuanya akan tersimpan. Nah, kalau Reza tadi udah buat di bagian desktop, sebenarnya Reza bisa langsung masukkan pad-nya di situ. Karena tadi Mister menggunakan versi browser, jadi Mister harus masuk ke bagian online-nya. Nanti Mister akan contohkan bagaimana kita mengambil gambar online yang ada di luaran sana. Oke, kita checklist dulu. Oke, good ya. Karena nomor 2, tag apa yang digunakan di Twine untuk menyisipkan gambar? Yang tadi barusan Mister contohkan. Yang mana? ABCD? SRC? Image, IMG. IMG. Oke, good. Nice. Sekarang nomor 3, property tag yang digunakan untuk menentukan tautan ke suatu gambar. Property tag. Property tag itu yang seperti ini. Mister kembali ke Miro. Ke Twine-nya. SRC. Iya, bener. SRC. Good. Ya. Nice. SRC-nya kok ada 2 ya? Sebentar. SRC. Oh, ini SCR ya. Oh iya. SRC benar-benar. Oke, 1 ya. Nah, baru nanti yang di bagian nomor 4 ini adalah yang tadi Mister sampaikan. Gunakan link yang nantinya akan disimpan ke yang gambarnya tadi disimpan di folder tadi ya. Dokumen, kemudian Twine, kemudian di folder cerita. Itu kalau Reza bekerjanya offline. Tapi kalau online, nah Mister akan contohkan, kita akan coba ambil gambar di Google. Misalnya hutan. Ini Mister coba search ya, gambar hutan ya. Hutan kartun. Oke, yang ini Mister coba ambil, klik kanan, kemudian Mister coba diklik dulu, kemudian klik kanan, copy image link. Kemudian Mister kembali ke Twine-nya. Nah, ini ya. Kemudian ininya SRC-nya Mister ganti dengan link yang tadi Mister copy. Mister paste. Dapat seperti ini, kemudian Mister play. Nah, muncul ya gambarnya. Kelihatan nggak sekarang gambarnya ada gambar hutannya? Sudah kelihatan? Yang punya Mister kelihatan nggak? Kelihatan ya? Nah, ini bisa kita custom. Customnya gimana? Kembali ke Twine sini lagi, ke editornya. Kita bisa buat width-nya sama dengan 100%. Jadi lebarnya itu 100%. Oke, kemudian udah dapat di sini width-nya, kemudian kita publish lagi, play. Nah, sekarang kita buat, lihat di sini. Nah, ini ya udah makin besar ya. Maksudnya sesuai dengan ukurannya 100%. Kalau yang tadi kita masih kecil nih, ukurannya segini nih. Nah, sekarang udah width-nya itu menyesuaikan layarnya 100%. Jadi contoh gambarnya seperti nanti. Bisa kita tambahkan di Twine. Kamu terbangun di tengah hutan yang asing, matahari hampir tenggelam, dan kamu harus segera memutuskan kemana akan pergi. Jadi itu bisa kita kasih gambar seperti ini. Nah, nanti untuk gambar-gambarnya bisa langsung di copy link di bagian Google-nya, atau Reza tadi memasukkan ke dalam folder yang desktop tadi ya, di dokumen, di folder Twine, kemudian di dalam subfolder cerita. Masukkan aja di situ. Nanti tinggal di running. Oke, dari situ clear untuk tugasnya yang di nomor 4. Yang nomor 4 clear ya. Nah, silakan dikerjakan. Berhubung waktunya sudah 8.44, kita coba wrap up dulu ya apa yang udah kita pelajari pada malam ini. Nanti dibuat tugas Reza ya di rumah, nanti dilanjutkan di rumah. Jangan lupa nanti di bagian course-nya ada satu lagi ya Reza ya. Di bagian ada satu lagi yang bekerja terkait dengan ini, apa itu namanya, pengujian permainannya. Nanti hasil dari yang Twine-nya. Ini kan tadi masih kita di bagian pertama ya. Nah, Twine Reza itu di semuanya masukin gambarnya. Karena kalau ini Mister klik, ini kan masih belum ada gambar nih. Nah, nanti dilengkapi gambarnya. Kira-kira dengan menggunakan cerita ini,
masukkan ke dalam prompt ChatGPT, suruh generate gambarnya. Nanti taruh di bagian atasnya. Kasih link lagi aja nggak apa-apa, seperti yang tadi Mister contohkan, atau Reza masukkan ke dalam folder yang tadi, subfolder cerita dan subfolder Twine dan di dalam subfolder cerita. Oke, kita akan wrap up dulu apa yang kita pelajari pada malam hari ini. Kita sudah mencoba untuk melakukan kombinasi antara karakter dan lokasinya. Kemudian dari hasilnya itu kita coba masukkan ke dalam Miro untuk nanti bisa digabungkan ya antar gambar karakternya dengan si lokasinya. Kemudian selain itu kita juga sudah mencoba untuk menggabungkan gambar atau menambahkan gambar dengan cara menggunakan tag image IMG dengan properti src, di mana src ini bisa dalam bentuk link kayak gini atau dalam bentuk absolute path atau relative path-nya, yang nanti itu bisa dipakai kalau Reza menggunakan yang versi desktop. Tinggal dimasukkan ke folder tadi ya, folder dokumen, subfoldernya Twine, kemudian ada subfolder lagi yang story atau cerita. Dimasukkan aja di situ image-nya, kemudian diakses nama image-nya apa. Kita langsung diketikkan di sini. Misalnya tadi Superman, langsung aja diketikkan di sini superman.png dengan ekstensinya ya. superman.png. PNG. Nah, seperti ini contohnya kalau namanya superman.png. Kemudian ada properti lagi width untuk mengatur lebarnya, height untuk mengatur tingginya. Itu bisa diatur nanti pada saat tag image-nya ini. Oke, mungkin itu dulu yang bisa Mister sampaikan. Ada yang mau ditanyakan dulu, Reza? Nggak ada. Kita coba cek dulu. Aman ya? Nah, nanti kalau ada yang mau di resize image-nya, Mister udah kasih di linknya di ini ya, di bagian chat. Silakan nanti dipakai. Kalau Photoroom untuk menghapus background-nya gitu ya. Untuk yang upscaling bisa pakai I love image. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Mister cukupkan dulu untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Sekaligus Mister mau izin juga menyampaikan informasi bahwa nanti di minggu depan Reza dan Lala akan ditemani oleh rekan Mister ya, yang akan menggantikan Mister karena Mister izin untuk tidak bisa meneruskan pembelajaran bersama Reza dan Lala. Tetap semangat ya belajarnya, oke? Terima kasih ya. Ya, sama-sama Reza. Thank you for your Malam. Terima kasih ya Mbak Lukman. Sama-sama. Mengajarkan. Oke, sama-sama. Terima kasih. Iya.